Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Aprilia Rizkita, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa dari program studi Diploma 3 Keperawatan. Saya di sini akan memaparkan hasil proposal KTI saya dengan judul Asuhan Keperawatan Jiwa Isolasi Sosial pada Tuan atau Nyonya X dengan skizofrenia di Rumah Sakit Umum Banyumas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurse Arni Nurrahmawati, Eskep, Mkep, selaku penguji 1, Ibu Ririn Isma Sundari, Eskep Nurse Mkep, selaku penguji 2 dan pembimbing 1, dan Ibu Nur Rohmah Ida Ayu, Eskep Nurse Mkep, selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang. Menurut WHO, sehat jiwa yaitu kondisi individu yang dapat menerima kekecewaan sebagai pelajaran untuk memperbaiki yang akan datang. Sedangkan gangguan kejiwaan yaitu suatu penyakit yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku seseorang. Prevalensi skizofrenia penduduk dunia sekitar 70 juta orang dari total penduduk di dunia sekitar 7,2 miliar. Prevalensi skizofrenia di Indonesia yaitu 1 juta dari 200 juta jiwa yang ada di Indonesia. Sedangkan prevalensi skizofrenia di Jawa Tengah yaitu sekitar 0,87% atau sekitar 26.842 orang. Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas mencatat prevalensi gangguan jiwa di Banyumas mencapai 2,2% atau tepatnya 4.446 orang. Salah satu masalah skizofrenia yaitu isolasi sosial. Prevalensi kejadian isolasi sosial pada pasien dengan gangguan jiwa mencapai 2,5 juta orang. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Konsep dasar skizofrenia. Definisi. Skizofrenia merupakan suatu gangguan jiwa berat yang ditandai dengan penurunan berkomunikasi, gangguan realitas, halusinasi atau waham, afek tidak wajar atau tumpul, gangguan kognitif, serta mengalami kesukaran melakukan aktivitas sehari-hari. Penyebab skizofrenia. Pertama, faktor genetik. Studi menyebutkan keturunan dari orang tua sekitar 5,6%, saudara kandung 10,1%, pada kembar identik 59,20%. Penelitian menyebutkan bahwa meskipun ada gen yang abnormal, skizofrenia tidak akan muncul kecuali disertai faktor-faktor lainnya yang disebut epigenetic factor. Penyebab kedua yaitu virus atau infeksi lain selama kehamilan yang dapat mengganggu perkembangan otak janin. Selanjutnya, antibodi atau anti-imun yang memungkinkan disebabkan infeksi selama kehamilan, malnutrisi karena kekurangan gizi yang cukup berat terutama pada trimester kehamilan. Seseorang yang sudah mempunyai faktor epigenetik tersebut, bila mengalami stresor psikologi dalam kehidupannya, maka resikonya lebih besar untuk menderita skizofrenia daripada orang lain yang tidak ada faktor epigenetik sebelumnya. Tanda dan gejala. Gejala positif. Pertama, waham, yaitu keyakinan yang salah. Halusinasi adalah pengalaman panca indera tanpa adanya rangsangan. Delusi adalah suatu keyakinan yang tidak rasional. Perubahan arus pikir ketika sedang berbicara tiba-tiba tidak dapat melanjutkan isi pembicaraan. Perubahan perilaku yaitu perilaku motorik yang berlebihan. Gejala negatif. Pertama, afek datar, yaitu berkurangnya ekspresi emosi melalui ekspresi wajah atau nada suara. Kedua, penarikan diri. Ketiga, apatis atau merasa tak acuh atau kurang emosi. Selanjutnya, kurang berbicara. Yang terakhir, anedonia atau kehilangan atau penurunan dalam minat, motivasi, dan kesenangan dalam beraktivitas. Fase skizofrenia. Pertama, fase akut, yaitu munculnya gejala positif maupun negatif kurang dari 6 bulan.
Yang kedua, fase kronik, yaitu gejala sudah berlangsung lebih dari 6 bulan disertai tanda lainnya, seperti tidak memperhatikan kebersihan diri, gangguan motorik, atau pergerakan. Penata laksanaan. Yang pertama yaitu farmakoterapi. Penyandang skizofrenia biasanya diberikan obat antipsikotik. Prinsip pemberian farmakoterapi pada skizofrenia adalah start low, go slow. Dimulai dengan dosis rendah ditingkatkan sampai dosis optimal, kemudian diturunkan perlahan untuk pemulihan. Yang kedua, elektrokonvulsif terapi. Yang ketiga, psikoterapi dan rehabilitas. Salah satu dampak yang terjadi pada penyandang skizofrenia adalah menjalin hubungan sosial yang sulit. Hal ini dikarenakan skizofrenia merusak fungsi sosial penderitanya. Untuk mengatasi hal tersebut, penderita diberikan terapi psikososial yang bertujuan agar dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, mampu merawat diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Konsep isolasi sosial. Isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan keadaan di mana individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, menurut Damyati 2014. Definisi lainnya yaitu isolasi sosial merupakan keadaan di mana individu tidak mampu berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Etiologi isolasi sosial yang pertama. Faktor predisposisi. Faktor perkembangan. Sistem keluarga yang hancur dapat berperan dalam perkembangan reaksi sosial yang maladaptif. Yang kedua, faktor sosiokultural. Seperti lansia, orang penyandang, disabilitas, dan penyakit kronis. Yang ketiga, faktor biologis, bahwa neurotransmitter terlibat dalam perkembangan penyakit ini. Penyebab yang kedua yaitu faktor presipitasi. Faktor presipitasi meliputi faktor eksternal dan faktor eksternal. Faktor eksternal contohnya stresor sosial dan budaya, yaitu tekanan ditinggalkan oleh faktor sosial dan budaya seperti keluarga. Sedangkan faktor internal yaitu contohnya stresor psikologis, yaitu stres yang terjadi akibat ansietas atau kecemasan. Ansietas ini dapat terjadi akibat tuntutan untuk berpisah dengan orang terdekat atau tidak terpenuhinya kebutuhan individu. Tanda dan gejala. Yang pertama, banyak berdiam diri di kamar, kurang bertenaga, sikap murung dan datar, tidak atau kurang berkomunikasi verbal, tidak merawat diri dan memperhatikan diri, tidak atau malas mengikuti kegiatan, pasien kurang spontan terhadap stimulus yang diberikan, tidak tahu atau kurang sadar terhadap lingkungan sekitar, tidak mau bercakap-cakap, pergi jika diajak bicara, kontak mata kurang atau tidak mau menatap lawan bicara. Selanjutnya, pathway dari isolasi sosial yaitu skizofrenia dibagi menjadi dua penyebab, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Dari gejala negatif dapat menyebabkan penurunan dalam minat dalam beraktivitas, alogia atau ketidakmampuan dalam percakapan, total percakapan yang jauh berkurang. Selanjutnya, berkurangnya ekspresi emosi melalui ekspresi wajah. Dari alogia dapat menyebabkan mengkritik diri karena ketidakmampuan pasien dalam berkomunikasi, menyebabkan harga diri pasien menjadi rendah karena kurangnya keterampilan dalam berhubungan sosial, menyebabkan kurang spontannya pasien dalam mengatakan masalah
yang dideritanya mengakibatkan menarik diri atau isolasi sosial dan akan berakibat pada halusinasi. Rentang respon sosial. Respon adaptif merupakan respon di mana individu dalam penyelesaian masalah yang masih dapat diterima oleh norma-norma sosial dan budaya lingkungannya yang umum berlaku dan lazim dilakukan oleh semua orang. Respon adaptif meliputi menyendiri atau solitude. Selanjutnya, otonomi. Otonomi merupakan kemampuan individu dalam menentukan dan menyampaikan ide, pikiran, perasaan dalam hubungan sosial. Selanjutnya, bekerja sama atau mutualisme merupakan suatu kondisi dalam hubungan interpersonal di mana individu mampu saling memberi dan menerima. Selanjutnya, saling ketergantungan atau interdependent merupakan suatu hubungan saling tergantung antara individu dengan orang lain dalam rangka membina hubungan interpersonal. Selanjutnya, respon maladaptif. Respon maladaptif yaitu respon individu dalam penyelesaian masalah yang menyimpang dari norma-norma sosial dan budaya lingkungannya yang umum berlaku dan tidak lazim dilakukan oleh semua orang. Respon maladaptif meliputi kesepian, menarik diri, ketergantungan, manipulasi, impulsif atau individu tidak mampu merencanakan sesuatu, dan narsisme adalah individu mempunyai harga diri yang rapuh, selalu berusaha untuk mendapatkan penghargaan dan pujian yang terus-menerus, sikapnya egosentris, pencemburu, dan marah jika orang lain tidak mendukungnya. Komplikasi. Pasien dengan isolasi sosial semakin tenggelam dalam perjalanan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga berakibat lanjut menjadi resiko gangguan sensori, persepsi halusinasi. Penata laksanaan medis dan keperawatan. Pertama yaitu elektrokonvulsif terapi, psikoterapi, terapi okupasi, psikoterapi individual, terapi aktivitas kelompok. Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Meliputi identitas pasien, keluhan utama, faktor predisposisi. Pada faktor predisposisi, isolasi sosial biasanya karena kehilangan, perpisahan, penolakan orang tua. Selanjutnya, aspek fisik atau biologis, aspek psikososial, hubungan sosial, spiritual, pengkajian status mental, kebutuhan persiapan pulang, dan aspek medis. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu isolasi sosial. Intervensi. Tujuan umum yaitu pasien dapat berinteraksi dengan orang lain secara optimal. Tujuan khususnya, pasien dapat membina hubungan saling percaya, pasien mampu menyebutkan penyebab isolasi sosial, pasien mampu menyebutkan keuntungan dan kerugian jika berhubungan dengan orang lain, pasien dapat melakukan hubungan sosial secara bertahap, menjelaskan perasaan setelah berhubungan dengan orang lain, mendapat dukungan keluarga. Implementasi. Bina hubungan saling percaya, membantu pasien mengenal penyebab isolasi sosial, membantu pasien mengenal keuntungan berhubungan dengan orang lain, membantu pasien mengenal kerugian tidak berhubungan dengan orang lain, membantu pasien berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, meminum obat secara teratur. Untuk memudahkan pelaksanaan tindakan keperawatan, maka perawat perlu membuat strategi pelaksanaan untuk pasien dan keluarganya. Evaluasi. Menurut Trimelia 2011, evaluasi dilakukan dengan berfokus pada perubahan perilaku pasien setelah diberikan tindakan keperawatan. Keluarga juga perlu dievaluasi karena merupakan sistem pendukung yang penting. Bab 3. Metode studi kasus. Yang pertama, rancangan studi kasus. Desain yang digunakan pada asuhan keperawatan jiwa yaitu studi kasus deskriptif. Subjek studi kasus yaitu terhadap Tuan atau Nyonya X dengan masalah keperawatan isolasi sosial di Rumah Sakit Jiwa X. Fokus studinya asuhan keperawatan isolasi sosial pada Tuan atau Nyonya X di Rumah Sakit Jiwa X. Tempat dan waktunya
akan dilaksanakan di Ruang X tanggal 29 November 2021 di Rumah Sakit Umum Banyumas. Untuk pengumpulan data terdapat 3 cara, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data dengan bentuk uraian dan naratif.